terdampak langsung dari badai Typhoon Glenda yang berasal dari Jepang. Status di Manila saat ini adalah siaga 3 dan penduduk masyarakat yang tidak diperbolehkan keluar. Meskipun ada beberapa yang masih berusaha untuk keluar, tapi sebenarnya keadaan ini tidak aman untuk keluar karena atap-atap berterbangan. Dari Manila, Ardi Simanjuntak dan Rian Tangke Padang melaporkan. Topan Glenda merupakan topan pertama yang menghantam musim ini, melanda bagian utara Filipina pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2014, dengan kecepatan hingga 250 km per jam. Topan Glenda ini membuat sebagian besar toko, mal, perkantoran, dan sekolah tutup akibat kencangnya angin dan situasi yang tidak memungkinkan bagi masyarakat untuk keluar dari rumah, membuat kota Manila seperti tak berpenghuni selama beberapa jam. Mulai dari pukul 3 pagi hingga pukul 10 pagi waktu Manila, topan ini merusak atap-atap bangunan, menerbangkan beberapa atap rumah, serta menumbangkan pepohonan di Manila. Badan Bencana Nasional Filipina melaporkan topan Glenda ini menewaskan 5 korban, namun diperkirakan jumlah ini masih dapat bertambah. Topan Glenda ini juga menyebabkan pemadaman listrik di sejumlah wilayah. Oh, dito itu anda. Tutup jendela deh, gong mak asar ini gong. Bahaya gong. Seng đấy bener sih Gong tutup jendela gong. Keras sasaran ini gong. Kita beralih ke informasi dari mancanegara ini seputar cuaca buruk Jati, karena ternyata tidak hanya di Jakarta yang hujan, tetapi di Filipina itu juga kita harus pantau bagaimana badai super
Haiyan ya. Topan Haiyan ini ternyata sudah menelan hampir kurang lebih sekitar 1.200 orang tewas. Ya, kita akan lihat perkembangannya dalam laporan berikut ini. Jejak kekuatan Topan Haiyan tampak jelas di kota Tacloban, Filipina. Ratusan bangunan rusak, pepohonan dan tiang listrik tumbang, serta kendaraan terbalik setelah topan Super Haiyan menghantam pulau berpenduduk 2 juta jiwa ini Jumat pagi. Belum ada kepastian resmi berapa jumlah korban tewas akibat bencana ini. Pemerintah menyatakan korban tewas lebih dari 100 jiwa. Sedangkan Ketua Palang Merah Filipina, Gwendolyn Pang, menyebutkan korban tewas lebih dari 1.200 jiwa. Korban tewas terbanyak berada di Tacloban, yaitu 1.000 orang. Dikhawatirkan korban akan terus bertambah setelah tim SAR menyisir semua lokasi bencana. Wisatawan diminta tidak mengunjungi daerah ini hingga akhir tahun mengingat seringnya badai yang terjadi. Haiyan adalah topan ke-24 yang menghantam Filipina tahun ini. 2011 lalu topan Washi menewaskan 1.200 orang dan merusak lebih dari 10.000 rumah. Kini angin kencang ini bergerak menuju Vietnam dan Cina dari arah Laut Cina Selatan. Menanggapi hal itu, warga di kota Da Nang, Vietnam melakukan segala persiapan untuk menghadapi badai Haiyan. Mereka menyiapkan karung berisi pasir untuk melindungi atap rumah supaya tidak berterbangan. Pemerintah Vietnam juga telah mengevakuasi lebih dari 100.000 rakyatnya. Topan Super Haiyan kali ini masuk dalam kategori 5 dengan kecepatan hingga 315 km per jam. Hembusan terkuat bahkan mencapai 380 km per jam. Itu sebabnya badai Super Haiyan disebut sebagai salah satu topan terdahsyat yang pernah tercatat di bumi. Rekaman video amatir ini menunjukkan angin puting beliung yang terjadi di sekitar kawasan Cibiru, Bandung, Jawa Barat. Dalam video ini, nampak genteng dari gedung perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati terangkat oleh angin. Akibatnya, 2 unit bus kampus dan beberapa kendaraan lainnya rusak akibat tertimpa atap bangunan yang roboh. Tak hanya itu, puluhan pohon di sepanjang jalan A.H. Nasution antara Cilengkrang hingga Cipadung tumbang. Hingga Kamis malam, petugas pemadam kebakaran Kota Bandung serta aparat pemerintahan setempat masih berusaha mengevakuasi pohon-pohon yang menghalangi jalan. Angin puting beliung ini terjadi pada Kamis sore. Saat hujan gerimis disertai awan pekat mulai terjadi, secara tiba-tiba angin kencang langsung menyapu dan membuat sejumlah mahasiswa dan orang-orang yang ada di sekitar kampus panik dan berlarian menyelamatkan diri. Awan hitam pekat disertai dengan angin kencang, terus banyak semacam di atas yang berterbangan gitu. Dari data sementara, tercatat lebih dari 85 rumah milik warga rusak berat dan ringan. Namun tidak ada laporan korban jiwa akibat hantaman angin puting beliung. Angin puting beliung juga terjadi di Desa Bode, Kecamatan Pucak Wangi, Pati, Jawa Tengah. Angin yang menerjang Kamis siang tersebut menyebabkan lebih dari 300 rumah warga rusak. Kerusakan rata-rata terjadi di bagian genteng. Selain itu, satu kandang sapi milik warga rata dengan tanah. Jadi angin itu tidak berapa, angin cuman sekedar 1 menit tidak ada. Menghancurkan rumah hampir sedusun itu. Sebelumnya diawali dengan hujan, terus sangat lebat sekali, kemudian diikuti dengan angin yang cukup kencang. Pasca angin puting beliung, warga beramai-ramai memperbaiki genteng rumahnya yang rusak. Tidak ada korban jiwa dan luka dalam kejadian tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Tim reportase.